Santri mau sukses? Mau sukses atau sukses banget? Please fulfill your promise. Kalau janji harus ditepati. Alhamdulillah hari ini janji itu saya tunaikan. Saya hari ini senang sekali ada di Bata-Bata. Terasa harunya. Sekitar 3-4 bulan yang lalu saya mau masuk ke pesantren Bata-Bata ini 5 km kurang lebih, berjajar ribuan santri. Tadi ada di video yang sudah disampaikan tadi, dan saya terima kasih kepada panitia yang sudah membuat multimedia yang luar biasa. Itu nggak kalah sama sinematografi mungkin dari sekolah-sekolah yang ternama. Mudah-mudahan ke depan juga akan ada otonomi multimedia sebentar lagi untuk membuat film-film yang canggih seperti tadi. Amin. Santri-santri bersarung berpeci mendekap kitab suci, menunjukkan akhlakul karimah menyambut kami pada waktu itu. Inilah karomah dari para kiai, buah persemaian generasi Bata-Bata. Matur sekelangkong atas sambutan yang luar biasa. Sudah benar ya? Matur sekelangkong means thank you very much. Insya Allah akan saya lupakan. Hari ini tentunya kita masuk ke pekan ngaji keempat dengan tema Let's Make Things Better, menuju generasi soleh dan muslim. Saya rasa ini merupakan satu tema yang sangat relevan. Karena kita tahu sejak tahun 1943 sebelum kita merdeka, pesantren ini sudah hadir. Awalnya hutan dan desa terpencil, 4 generasi ulama sudah membina, dan Bata-Bata lebih dulu merdeka daripada Indonesia. Memerdekakan rakyat Indonesia dengan ilmu. Kita mesti bangga menjadi bagian dari Bata-Bata, dan insya Allah hari ini saya juga bangga menjadi keluarga besar dari Bata-Bata. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW bahwa kita mau maju, negeri ini harus membangun manusianya dulu, membangun masyarakat. Fokus bagaimana kita bangun masyarakat yang lebih baik. Insya Allah tadi yang disampaikan, Indonesia yang bisa adil, makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Setelah 4 tahun berdiri, terjadi medan tempur di sini, perang kemerdekaan. Kita lihat bagaimana Bata-Bata menjadi medan peperangan. Tahun 1947 para santri dan pejuang laskar berjihad mengusir penjajah dari bumi Indonesia, dari bumi Jawa Timur, dan dari bumi Madura. Ini menunjukkan bahwa kalian semua yang hadir di sini adalah bagian daripada sejarah yang mengatakan tidak kepada penjajahan, mengatakan tidak kepada sebuah eksploitasi. Nah, kini 76 tahun sudah darah tumpah di sini. Kita sekarang mari membangun tanah tumpah darah kita. Kita harus yakini bahwa negeri ini kaya raya, betul? Negeri ini sumber daya alamnya melimpah, betul? Tanahnya subur, betul? SDM-nya, manusianya pintar-pintar, hebat-hebat, betul? Dan rajin-rajin, betul? Tapi kita masih banyak PR, pekerjaan rumah yang belum kita selesaikan. Let's make things better, insya Allah akan menjadi solusi. Dan solusi untuk Indonesia akan mulai dari Bata-Bata. Pertama, pangan. Negeri yang subur, kaya raya, air melimpah, kita diberikan begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih meninggalkan pekerjaan rumah bahwa kita belum swasembada pangan. Harga-harga bahan pokok di Indonesia, di Madura, sekarang saya mau tanya, murah atau mahal? Listrik murah atau mahal? Harga-harga pangan murah atau mahal? Nah, ini adalah satu cara untuk let's make things better. Kita kembangkan industri pertanian kita.
kita kembangkan industri peternakan kita. Ngaji peternakan itu mestinya menghadirkan solusi, inovasi. How do you want to do it? Pekan ngaji kelima bahwa paling tidak kalau Indonesia belum bisa swasembada pangan, bata-bata sudah bisa swasembada pangan. Makanan kita produksi oleh kekuatan kita sendiri. Nah, kuncinya tentunya saya melihat bahwa ada di tangan kita sendiri. Mulailah hari ini, mulailah dari yang kecil, mulailah juga dari hal-hal yang paling penting yang ada di sekitar kita. Pangan itu yang paling penting. Let's make things better, harus mampu untuk menghadirkan solusi pangan bagi Indonesia. Siap? Siap. Siap to make things better? Kedua, listrik. Ini lihat, luar biasa. Ini makan listrik banyak sekali. Sementara negeri kita yang kaya raya ini, batu bara ada, betul? Minyak dan gas bumi ada, betul? Dan yang jangan kita lupakan, energi baru terbarukan. Dengan teknologi dan digital, dengan ilmu pengetahuan, kita bisa mengkonversi energi surya menjadi listrik. Sehingga saya lihat potensi ke depan, Indonesia akan swasembada energi. Kita tidak perlu mengimpor migas karena kita punya kemampuan untuk mencetak minyak, gas, dan energi kita sendiri. Saya bermimpi di sini, santri-santri ini kita akan sulap, kita akan berikan satu skill khusus yang saya sebut sebagai santri surya, solar santri. Kita bisa mengkonversi dari tenaga matahari, tenaga surya menjadi tenaga listrik, sehingga insya Allah kalau Indonesia belum swasembada energi, di pekan ngaji kelima insya Allah bata-bata sudah swasembada energi. Pagi siang kita terima sinar matahari, kita konversi ke dalam listrik, kita simpan. Malam-malam begitu tidak ada matahari, kita salurkan. Malahan bata-bata bisa menjadi supplier, bisa menjadi pengirim energi dan listrik kepada daerah sekitarnya. Itu adalah pemikiran kita, to make things better. Siap untuk berjuang? Siap swasembada energi? Nah, saya ingin juga bilang bahwa negeri ini berhutang kepada pesantren, kepada para kiai, kepada kaum santri. Insya Allah keberkahan kita bertambah. Sekarang waktunya adalah jihad ekonomi. Ikuti saya, ekonomi. Sekali lagi, ekonomi. Kurang kompak, ekonomi. Bahasa Maduranya ampon bektona. Betul? Ampon bektona. Sudah saatnya kita jihad ekonomi. Negeri kita bisa berkembang. Kita punya negara-negara tetangga, negara sahabat yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk negara-negara sahabat kita. Kita bersama-sama membangun peradaban baru, dan saya namakan ini adalah generasi eksplorasi. Bahwa ke depan milenial ini semua rata-rata saya lihat milenial Pak Kiai. Mereka ini adalah, coba dinyalakan gadgetnya semua. Lampu-lampunya saya mau lihat dari sini. Coba lihat, karena sebentar lagi saya akan vlog untuk disiarkan di beberapa TV nasional. Coba angkat, kita ke tengah. Ya, kita di hadapan generasi bata-bata, generasi yang sangat-sangat potensial. Generasi milenial kita ini, insya Allah mereka adalah generasi yang lahir dengan teknologi digital. Kalau dulu zaman saya bangun tidurku terus mandi. Kalau generasi mereka bangun tidurku terus mandi, cek HP. Kalau mereka masuk ruangan, mereka akan tanya dua pertanyaan pertama. Apa pertanyaan pertamanya? Ada wifi nggak?
Kedua pertanyaannya, ada colokan nggak? Ini adalah generasi ke depan, dan saya dan Kiai Thohir akan sama-sama bersama-sama membangun generasi kita ke depan, generasi bata-bata yang akan mengubah masa depan Indonesia. Mana suaranya? Besok akan ada di televisi. Ini luar biasa, cantik sekali di belakang sini. Kalau bisa lihat kameranya itu cantik sekali. Ini adalah zamannya teknologi, dan saya bermimpi saya akan mengantarkan muka-muka optimis ini, muka-muka yang akan bersinar ke depan. Mereka akan bersarung dan berpeci datang ke Timur Tengah untuk negosiasi bisnis. Berangkat ke London, naik pesawat bisnis kelas, pakai sarung, pakai peci, sampai sana dijemput pakai mobil untuk memasarkan produk-produk Indonesia yang siap diekspor. Mereka juga akan memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mereka akan ke Kuala Lumpur, ke Singapura, mereka akan ke Brunei Darussalam, mereka akan ke Kairo untuk mengembangkan bisnis-bisnis mereka. Saya berharap para santri yang hadir di sini akan menjadi santripreneur, membuka peluang usaha, menjadikan peluang itu penciptaan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya, seperti saya pernah cerita, pernah di PHK. Saya merasakan pahitnya tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, saya tidak ingin bicara politik di sini, karena saya yakin bahwa ini adalah panggung yang lebih besar dari politik. Panggung ini, panggung bata-bata yang saya yakin akan mengubah masa depan Indonesia. Saya yakin generasi yang hadir di sini, generasi yang memiliki akhlak yang karimah, bermodal mindset, bernafaskan sinyal, memakan kuota, dan juga berbudaya dengan mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ingin menjadi tamu, tapi ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di pesantren bata-bata diajarkan kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Betul? Hari ini, mari kesopanan kita wujudkan dari sebuah pendekatan bahwa kesopanan kita akan mengangkat derajat kita, dan kita akan mampu hadir sebagai santri-santri yang menjadi pemecah masalah bagi bangsa Indonesia. Bangun jiwanya, baru bangun badannya. Itu konsep kita. Bangun manusianya, bangun badannya setelah itu. Allah insya Allah limpahkan barokah ilmu, kabulkan harapan para kiai, habaib, ustaz dan santri. Mari kita satukan hati. Mari kita insya Allah bismillah dari bata-bata Madura kita kibarkan panji-panji perubahan untuk Indonesia. Bata-bata menang, Madura menang, Indonesia menang. Takbir, takbir, takbir. Saya ingin menitipkan pesan, let's make things better harus menjadikan satu solusi bagi kita. Pekan ngaji keempat malam ini kita tutup, but the work will not stop. The work will not stop. We will see in 1 year's time the result of let's make things better. So insya Allah, kalau Allah berikan kesehatan dan kemudahan bagi saya, I will be back in Bata-Bata. Pekan ngaji kelima, amin. Insya Allah, Allah berikan Indonesia yang adil, makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.